Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Fil hadis sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa idza huma fahdirulah. Terjemahannya, dan itu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Matahari dan bulan berjalan melalui edarannya, perhitungannya. Surat Ar-Rahman ayat yang kelima. Berpuasalah dengan melihat bulan dan berhari raya dengan melihat bulan. Apabila bulan terhalang, maka estimasilah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, hari ini kita dihadapkan dengan perbedaan hari raya atau tanggal 9 Dzulhijjah. Tentu dimulai dari perbedaan tanggal 1 Dzulhijjah kemarin. Pertanyaan jemaah sampai hari ini, sampai sore tadi masih juga. Pertama, kita duluan daripada Makkah. Tapi kenapa Makkah duluan? Wukuf atau haji atau umrohnya atau hari raya, padahal kita duluan. Itu satu, itu perlu dijawab. Yang kedua, pernyataan jemaah wukuf itu kan ada di Arafah, tidak ada di Jakarta, apalagi di Imam Bonjol, ya. Maka itu yang menentukan wukuf itu Saudi. Bapak-bapak, ibu-ibu, begini, kita beribadah khususnya haji Idul Fitri itu tidak berdasarkan matahari, jadi tidak berdasarkan perhitungan matahari, tapi perhitungan bulan, ya. Makanya bulan yang kita pakai di situ. Yang kedua, benar bahwa kita lebih duluan daripada Makkah. Indonesia Barat itu 4 jam, Indonesia Tengah itu 5 jam, Indonesia Timur 6 jam. Kita lebih duluan. Yang lebih duluan itu matahari terbenamnya, Pak, bukan bulannya terbit, ya, bukan bulan terbit. Kalau ketika bulan tidak ada di Indonesia, bisa saja di Makkah ada bulan. Di belahan dunia lain bulan tidak muncul. Maka itu kadang-kadang tidak bisa tidak membedakan yang dulu itu bulannya terbit atau matahari terbenam. Ya, Indonesia itu mataharinya yang terbenam dulu. Bulannya belum tahu juga lebih duluan. Nah, buktinya di waktu tanggal 29 Dzulkaidah kemarin. Jadi begini, Pak, ini umpamanya matahari, ya. Matahari ini ufuk. Ufuk itu artinya batas antara langit dengan bumi. Pas Bapak Ibu pergi ke Tapilawi itu, nanti ujung laut itu kan nampak terbenam matahari, yang disebut orang sunset namanya, ya kan, terbenam matahari. Jadi pas jalan matahari jalan terbenam dia,
Pas terbenam di sini, taruhlah umpamanya jam setengah 7, iya kan? Sore jam setengah 7. Ketika terbenam matahari di Indonesia, itu di Makkah mataharinya di mana? Terbenam juga? Tidak, di Makkah di sini dia. Jam setengah 3 dia siang. Di awal tabanam di Siko jam setengah 3 baru. Di Makkah. Apa berbeda matahari awak di mataharinya? Sama kan? Di awal jam setengah 7, di jam setengah 3 siang. Ketika matahari di Indonesia terbenam, bulan yang tadi itu dia berlawanan itu. Dia munculnya dari bawah. Jadi bulan beredar, matahari beredar. Maka bulan masih berada di bawah ufuk. Sehingga tidak sehelo kepada matahari. Matahari terbenam dan bulan tidak muncul. Maka menurut hitungan, menurut hisab, ya, tetap juga matahari itu belum ada. Hisab ini ilmu, jadi menggunakan ilmu. Menurut ilmu, matahari itu belum, waktu matahari sedang terbenam, bulan belum ada. Di Indonesia belum ada bulan. Baik di Aceh belum ada, di Padang belum ada, apalagi di Papua. Belum ada bulan. Dalam bahasa Arabnya wujud. Maka itu metodenya di sini ada namanya hisab wujudul hilal. Hisab itu perhitungan, wujud itu ada, hilal itu bulan sabit. Bulan kecil seperti benang. Jadi ketika matahari terbentenglah, bulan muncul, kenalah bulan itu cahaya matahari. Barat karena ini sakit, sehingga itu yang disebut dengan hilal. Ketika tanggal 29 Zulkaidah kemarin, di Indonesia tidak ada bulan menurut hisab, apalagi menurut ru'yat. Itu makanya orang hisab hari ini dengan orang ru'yat satu dia di Indonesia. Nah, itu versi Indonesia. Sekarang matahari yang berada di Makkah tadi jam setengah 3, 4 jam berikutnya tenggelamlah di Saudi. Matahari tenggelam di situ. Indonesia jam berapa? Jam setengah. Kalau kita di situ jam setengah 7, berarti jam setengah 10. Jadi jam setengah 10 nanti itu matahari baru tenggelam, berarti 4 jam. Ketika matahari tenggelam di Makkah, bulan yang di bawah ufuk dia naik juga. Makanya sudah berada di atas ufuk. Di Makkah kelihatan bulan. Di Indonesia belum ada bulan. Karena belum ada, maka Zulkaidah digenapkan 30. Di Makkah karena sudah ada, maka Zulkaidahnya 29. Besoknya langsung tanggal 1 Zulhijjah. Di situ terjadi perbedaannya. Mau ikut Indonesia atau ikut Makkah? Bagi yang ingin ikut Makkah jangan tanggung-tanggung. Mereka ulang salat maghrib sekali lagi. Karena Makkah hari ini belum salat maghrib. Betul benar. Sini di Makkah jam berapa? Belum kan? Nah, kalau jangan tanggung itu, karena tidak ada dalil harus mengikuti Makkah. Karena dia berdasarkan bulan, berdasarkan matahari. Kalau berdasarkan matahari, mataharinya di Indonesia dong. Masa ikut matahari di Makkah? Kalau ikut mataharinya Makkah, tak masuk Pak subuh besok salatnya jam 9. Karena matahari baru fajar baru ada di Makkah jam 9 besok pagi. Awal cukup fajarnya jam 5. Secara matahari nggak bisa ikut, secara bulan juga nggak bisa ikut. Apalagi Indonesia, oke, ini barat 4 jam, tengah 5 jam, timur 6 jam.
Baru tenggelam matahari di Makkah, di timur sudah jam 11:30 malam. Ketika orang wukuf di Arafah jam 12:30, di timur Indonesia sudah jam 6:30, mau masuk malam. Wukuf yang mana dari itu? Jadi secara matahari sulit mengikutnya, apalagi kalau satu negara kita masuk malam, dia masuk pagi. Begitu panjangnya beda itu. Maka itu sebenarnya kita mengikut adalah bulan matahari yang muncul dan tenggelam di negara masing-masing. Saya membawa Bapak Ibu 100 tahun yang lampau, jangan 100 tahun. Bapak masih hidup kecil-kecil dulu. 50 tahun yang lampau, Pak puasa itu enggak? Idul Adha enggak? Salat Idul Adha enggak? Ikut mata atau ikut yang ada di Indonesia? Atau Bapak ini jadi bingung-bingung saudara. Malah batang lah puasa. Batang puasa Ustaz, Bapak ini lain. Ada itu ada Ustaz, batang puasa Arafah. Ini puasa 9 Zulhijjah. Kalau mau ikut maka kalau batang puasa hari itu rayanya. Yang lucunya batang puasa besok rayanya. Hanya ikut makahnya. Kalau di Makkah besok tanggal berapa? Tanggal sabale. Masa puasanya Arafah rayanya tanggal sabale? Enggak ada juga itu. Maka itu ilmunya penting. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Adalah bukan sekarang ini bukan masalah perbedaan metode, tapi perbedaan munculnya. Kalau Saudi metodenya rukyat Pak, cari bulan. Indonesia melalui pemerintahnya juga cari bulan. Kecuali Muhammadiyah menurut hisab. Sekarang bukan perbedaan antara hisab dengan rukyat, perbedaannya bulan ada beda ada. Di Makkah bulan sudah ada, di Indonesia baik menurut hisab baik menurut rukyat belum ada ketika tanggal 29 Dzulqa'dah itu. Nah, jadi mana duluan? Matahari terbenam ya dulu, tapi bulan belum tahu. Jadi ini setiap tahun langganan kita nampaknya memikirkan tentang bulan. Amerika berpikir bagaimana tinggal di bulan. Cina berpikir membuat rumah, membuat hotel di bulan. Indonesia masih bulan-bulanan. Itulah Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Ustaz, Arafah di Makkah. Iya. Betul, tidak di Jakarta, betul. Ya kan? Saya melihatkan hadis Bapak Ibu. Ini hadisnya. Amba bi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasa ayyamin kulli syahrin awal Isnin min asy-syahri wal khamis." Rawat Abu Daud, Ahmad, Baihaqi. Ini enaknya kalau pakai fokus Pak. Jadi Bapak lihat, tidak cerita-cerita Ustaz saja, kayak gitu kan? Kata salah seorang istri Rasulullah bahwasannya Nabi sering biasanya, kalau biasanya ya terus. Mana Nabi terus? Satu, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, Nabi biasanya puasa Asyura. Biasanya puasa 3 hari setiap bulan. Apa itu? Yaumul Bid, 13, 14, 15. Biasanya puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Ini biasa Nabi. Pertanyaannya 9 Dzulhijjah berapa kali satu tahun? Jadi kalau biasa maksudnya apa? Setiap tahun. Karena 9 Dzulhijjah itu setiap tahunnya cuma 1 kali. Berarti tahun lalu puasa, tahun sekarang puasa, besok puasa, besok puasa. Semenjak Nabi punya istri. Karena yang berbicara ini siapa? Aswad, istrinya Rasulullah. Berarti ini sering, bertahun-tahun Nabi mengerjakan ini. Namanya puasa apa? Dzulhijjah.
Pertanyaannya Bapak Ibu, kapan perintah haji ini turun? Kapan? Tanggal, tahun ke-6 Hijriah. Artinya 13 tahun Nabi di Makkah belum ada perintah haji. Lalu pindah ke Madinah. Tahun pertama tidak ada haji perintahnya. Tahun kedua perintah puasa muncul. Tahun ketiga puasa zakat muncul. Tahun keempat belum ada perintah haji. Tahun kelima belum ada. Berarti zongkok. Assalamualaikum tahun Pak. Tidak ada haji dong. Tambah 3 balik, 8 balik tahun menjadi Rasul belum ada perintah haji. Perintah haji itu munculnya di situ. Tahun ke-6. Nabi sudah haji belum nih? Tidak boleh haji karena Makkah dikuasai oleh orang kafir. Bisa saja suatu saat nanti juga tidak ada haji. Patang hampir tidak ada haji, Pak. Untuk si COVID kalau ada toleransi seketek, ada ya 3.000 orang, 2020 2021, iya kan? Bisa saja suatu saat nanti, kalau mereka umat Islam, iya kan? Bisa saja nanti, mungkin Masjidil Haram tidak dikuasai oleh orang kafir, tapi nggak bisa melaksanakan haji seperti sekarang di Palestina, iya kan? Masjidil Aqsa masih dikuasai umat Islam, tapi tidak bisa mana-mana. Nah, ketika tahun ke-6 ini tidak bisa haji karena apa? Maka dikuasai oleh orang kafir. Anda ada suku Arafah sudah. Puasa ada enggak? Puasa. Tahun ke-7 bisa haji? Belum. Akhirnya Nabi umroh saja bisa diizinkan. Tahun ke-8 terjadilah Fathul Makkah. Yaitu peristiwa perebutan kota Makkah. Haji belum? Belum. Tidak ada haji. Perintah tahun ke-6, 7, 8 tidak ada haji. Tahun ke-9 diutuslah karena Makkah sudah dikuasai oleh umat Islam, diutuslah sahabat-sahabat pergi haji. Umar pergi haji, sahabat yang lain. Yang Rasulullah belum. Jadi tidak ada masalah Pak kalau seandainya Bapak sudah daftar tapi belum pergi juga, tidak ada masalah. Tuh, tahun ke-6, Nabi baru hajinya tahun ke-10. Tahun ke-10 Nabi haji. Ketika tahun ke-10 Nabi di mana? Dan tahun ke-10 tapi Nabi pergi haji. Tanggal 9 tahun itu di mana? Di Madinah, tapi Nabi pergi haji. Tanggal 9-nya di mana tuh? Di Arafah. Biasanya tanggal 9 puasa. Kini tahun ke-10 Nabi berada di Arafah. Pertanyaannya, Nabi puasa apa tidak? Bapak tahu Ibu? Oh itu ya. Bapak sahabat nggak tahu. Sahabat Nabi nggak tahu Nabi puasa apa tidak. Tapi bapak-bapak Ibu tahu ya. Apa hebat bapak Ibu? Artinya sahabat Nabi nggak tahu. Nah jadi hadis Pak. An Ummi Fadil binti Haris anna nasan, ya kan? Kamaro indaha. Kata Ummu Fadil, beberapa orang bertikai di dekatnya. Ya. Indah yauma Arafah, di hari Arafah. Jadi Ummu Fadil itu ada situ tagaah. Lalu ada beberapa orang sahabat Nabi bertikai, kecek sebagian. Nah, coba lihat di sini. Faqala ba'duhum huwa sha'im. Kecek sebagian sahabat nama tikai itu Nabi puasa. Nah, kalau apa-apa tadi sepakat saya ngecek tidak. Sahabat Nabi mengatakan Nabi puasa. Di sini ada kalimat ba'duhum. Tidak satu orang kok. Sebagian dari mereka mengatakan Nabi puasa. Dua ini kepada Nabi. Wa qala ba'duhum, mengecek sebagian. Kecek sebagian, oh laisa bisyam.
Nah, Nabi nggak puasa. Di mana depan? Di Arafah. Di depan siapa? Di depan Ummu Fadil. Lalu Ummu Fadil tadi fa'al salat ilaihi bikadarin laban. Diantarlah ke Nabi laban. Laban itu susu. Diambil secawan susu, semangkok susu, tu apa nak sekali susu udah dibawalah ke kakek Nabi. Diagiankan Nabi. Nabi minum. Oh, berarti Nabi tidak puasa. Lahirlah syariat tadi kecah ibu. Kalau di Arafah tidak puasa. Nah disuruh puasa siapa nanya? Orang yang tidak di Arafah. Pertanyaan Bapak Ibu, kenapa orang ini, sahabat Nabi yang pergi haji bersama Nabi ini berdebat? Ada yang mengatakan Nabi puasa, ada yang mengatakan Nabi tidak puasa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tanggal 9 Nabi puasa, ada Arafah Nabi. Kalau begitu puasa 9 tidak ada hubungan dengan Arafah. Belum ada Arafah Nabi sudah puasa. Nah hadisnya Ustaz, akhir hadisnya Saumu tis'a Zulhijjah. Ya benar. Karena Nabi biasanya puasa tanggal 9, puasa tanggal 9. Siapa yang mengejar? Istri beliau. Kini tanggal 9 itu baru di Arafah. Kecek orang, kecek sahabat, aku Nabi puasa. Kecek sebagian, enggak. Diujilah dengan semenjak ini berubahlah populer namanya Saumu Arafah. Gitu ya. Maka muncullah hadis an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saumu yaumil Arafah kafaratun sanatain wa saumu Asyura kafaratun sanah. Puasa Arafah menutupi dosa 2 tahun. 1 tahun yang berlalu, 1 tahun yang akan datang. Puasa Asyura menutupi 1 tahun. Karena apa? Tanggal 9 ada peristiwa besar terjadi, yaitu orang wukuf di Arafah. Kini pertanyaannya, puasa karena wukuf atau karena tanggal 9? Kalau karena wukuf, kalau karena wukuf nanti Pak, seperti tahun ke-6, ke-7, ke-8. Kalau tanggal 9, tanggalnya yang mana? Sementara waktu tadi kita melihat mula di sini di Indonesia, maka mayoritas ulama dunia, termasuk Saudi sendiri. Saya sudah membuka fatwa-fatwa mereka itu. Kalau umat Islam berada di Makkah, lalu diputuskan oleh kerajaan wukuf hari Sabtu, maka seluruh umat Islam yang ada di Makkah yang wukuf, maka wajib mengikuti itu. Tapi umat Islam yang berada di luar Makkah, maka dia harus mengikuti negerinya masing-masing. Namun tidak punya dalil Bapak Ibu yang memerintahkan kita mengikuti keputusan kerajaan Arab Saudi. Yang menentukan hari wukuf kemarin hari Sabtu itu siapa? Rasulullah atau kerajaan Saudi? Kerajaan Saudi. Karena di negerinya kelihatan bulan. Di Indonesia punya pula pemimpin, baik ulamanya, baik negaranya. Kebetulan kedua-duanya tidak ada bulan di Indonesia. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, kembalikan ke sini. Jadi jangan bilang, oh ini puasa Arafah, orang Arafah, kebetulan awak puasa ini. Ada mana-mana Arafah itu lain. Allah Nabi lah puasa sebelumnya. Apa tu lagi tanggal 7 balik Agustus, 9 balik sampai puluhan. Makanya ulang tahunnya setiap sampai 1 ulang tahun dia tanggal 7 balik Agustus.
Sampai 2 model itu, sampai 3 model itu, sampai model itu, sampai 15 tanggal 7 pada Agustus terjadilah peristiwa kemerdekaan. Kece beliau ambo merayakan hari lahir ambo di hari merdeka. Memang hari merdekanya apa hubungannya dengan kemerdekaan tadi? Lainnya tahu memang 7 balik Agustus, tapi sampai pula jauh sebelum peristiwa Arafah sudah terjadi, ya kan? Maka dari itu bapak ibu-ibu, kita puasa bukan disebabkan peristiwa karena orang hukum lalu berpuasa, tapi penentuan tanggal. Kalau sama tanggalnya kita dengan tanggalnya untuk yang Arafah, silakan. Kalau tidak sama, maka ikutilah tanggal 9 di negeri masing-masing. Itu mayoritas ulama. Kalau biduk gadang itu. Kalau ada yang mengatakan, ini kan kita duluan, kita ini orang udah utuh. Nah, pertanyaan saya itu saja. Mana dalil yang akan kita pakai? Kalau kita pakai umpamanya dalil taati pemimpin, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum. Atau Indonesia di bawah Saudi bisa lagi. Baik, Bu. Ikut ya seluruh peraturan Saudi di sini kan. Nah, gitu. Jadi ulama Saudi itu sendiri, saya cek itu Fauzan bin Fauzan, ya kan? Kalau di Makkah ikut Makkah, tapi kalau di luar Makkah ikut negeri masing-masing. Ibu puasa tadi? Ramakan belum? Nah, kan hebat jemaah. Mau puasa, tapi belum makan lain. Ya. Apa tuh? Kini puasa 9 Zulhijjah. Jangan-jangan seperti ini, Pak. Saya pengalaman pribadi saya begini, Pak. Satu kali saya hadir di suatu negeri, tidak salah saya sebut negerinya di mana. Kami dengan tim banyak hadir di situ. Sholat Jumat kami di situ. Selesai sholat Jumat, orang berdiri semuanya. Kami tidak tahu berdiri apa kok. Kiranya Pak sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah. Ya karena kami tidak punya ilmu, kami minggir. Banyak tuh tim kami itu. Selesai orang sholat berjamaah itu, kami tanya ini sholat apa? Sholat zuhur katanya. Bukan tadi Jumat pengganti sholat zuhur. Jadi begini Pak katanya. Kalau Jumat kita tidak diterima Pak, nah, kita masukkan proposal baru. Itu sholat zuhur. Jadi kalau tidak terima tanggal 8 tuh, masuk puasa tanggal 9. Saya bilang itu kan kenapa tidak diterima Jumatnya, kenapa Anda ragu? Ikan syarat Jumat 40 orang. Kita saja ini lebih 200 orang. Kami tim saja ini ramai ini. Ya tuh relawan-relawan tim-tim semuanya itu. Oh, dia 40 orang itu Pak, bukan orang yang sholatnya Pak, tapi orang yang mungkin di sini. Apalagi kondisi sekarang ini, tidak berapa orang sini lagi nih Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin itu Bu. Puasa tanggal 8 tuh, puasa Arafah namanya ya. Tanggal 9 puasa. Tadi puasa 9. Jadi kalau tidak terima puasa Arafah, masukan proposal 9 Zulhijjah. Itu bingung namanya itu. Kalau mau puasanya kemarin hari ini lebarannya. Kalau kepatang ya puasa berarti tanggal 9. Berarti tadi tanggal 10-nya, besok tanggal 1. Kalau saya memahami hari ini tadi tanggal 9 Zulhijjah, maka besok saya ada hari raya. Jadi tidak usah bingung-bingung, ambil keputusan. Yang penting wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikut, jangan melakukan kecuali ada ilmu di situ. Sekurang-kurangnya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang punya ilmu kalau kamu nggak tahu. Jadi kita bertanggung jawab dengan ilmu yang kita sampaikan itu. Ya Bu.
Yang kita atur gimana? Karena tidak kelihatan bulan di Indonesia, maka bulan Zulkaidah di 30. Bagaimana merubahnya kembali? Ternyata Arab Saudi kelihatan bulan karena dia kelihatan 29 tanggal 1 besok. Lalu Indonesia kita rubah yang 30 jadi 29 gitu. Betul. Maghrib di Indonesia kan nggak lihat bulan, tidak ada bulan. Maka bulan tanggal yang sekarang ini, yang tadi itu 29, ya kan? Lalu karena tidak ada bulan, tentu 29 ini digenapkan jadi 30. Berarti besok di Indonesia tanggal berapa? Tanggal 30 kan? Lalu 4 jam berikutnya matahari terbenam di Arab. Di Arab nampak bulan. Karena dia nampak bulan, Zulkaidah 29. Besoknya tanggal 1. Bagaimana kita merubah tanggal kita menjadi tanggal 1? Atau berdasarkan bulan yang di Arab itu saja kita ambil. Nah, kalau begitu nggak penting kita lagi, nggak usah lagi lihat bulan, Pak. Ambil saja tanggal yang di Arab. Selesai tuh. Kapan perlu sholatnya itu juga, nggak usah hitung-hitung, Pak. Ambil saja yang di Arab. Jadi nanti sholat maghrib tolong diulang lagi, Pak, nanti. Karena sekarang masih belum sholat asar orang di Arab. Rumit kita mengikut. Apalagi Bu, yang sampai jam itu cuman Indonesia Barat. Indonesia Tengah 5 jam. Indonesia Timur coba bayangkan semakin jauh di situ. Tentu sulit ya. Pertanyaannya Ibu-ibu, ketika dulu negara-negara, jangankan Indonesia, negara-negara yang di sekitar Arab itu sajalah, umpamanya Pak, kayak Kuwait, Irak, Iran, Syria, semuanya di situ, ya kan, di Lebanon dan segala macam. Ketika 100 tahun yang lampau, bagaimana dia tahu kalau di Makkah sudah tanggal 1 Zulhijjah? Ada telepon waktu itu? Enggak. Lalu apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Tetap saja mereka meru'yat, menghisap. Kalau dulu lebih populer meru'yat, tetap juga. Malahan satu negeri saja yang berbeda. Di sini sudah kelihatan bulan, puas laranya. Pas rupanya sampai ikut nampak bulan visualnya rayo. Itu berdasarkan bulan. Ya kan? Jadi kalau karena kita ikut sajalah, maka Ustaz, ternyata Indonesia tidak memutuskan itu. Kalau gitu habiskan seluruh peranan di Indonesia. Tidak perlu lagi ilmu hisab, tidak perlu lagi ilmu ru'yat. Kenapa? Serahkan sajalah ke Makkah. Bila kecil orang Makkah, selalu kita sama. Tapi apa mungkin? Gitu ya? Nah itu aja masalahnya. Apalagi jamnya berbeda. Karena kelihatan tidak kelihatan, tanggal berbeda. Akhirnya berbedalah satu hari. Di Indonesia, di akhir bulan Zulkaidah tidak ada bulan, bahkan Zulkaidahnya dilanjutkan. Kalau bahasa hadisnya begini, coba lihat di sini. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in humma 'alaikum fahdurulah. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihat lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, berarti nggak nampak bulan belum, maka estimasilah. Estimasi itu genapkan menjadi 30. Nah, itu aja masalahnya Pak. Berarti di awal alun tanggal 1 lain. Kalau alun tanggal 1, alun ke tanggal 9 lain. Kini tanggal 9 tadi. Hariko masuk tanggal 10. Makanya mulai bertakbiran. Clear? Mataharinya, ya.
Itu buktinya. Menjelang ke puasa ke petang, menurut Isap bulan sudah ada. Di Arab bulan sudah ada. Akhirnya Muhammadiyah dengan Arab sama. Ya benar. Yang waktu ke puasa ke petang. Ada waktu ke hari raya, ada lagi. Nah gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya kan? Tapi bisa dipastikan Pak, kalau dilihat bulan di Indonesia, ada mungkin di Arab dan 4 bulan. Itu aja lah. Kenapa? Kalau sudah kelihatan bulan di Indonesia, pasti kelihatan bulan di Arab. Karena kadang ini saja boleh nampak, apalagi sampai jam lain semakin besar lah bulan ini. Nah sekarang bulan saja nggak ada di bawah ufuk, nampak di Saudi. Amonya ditunda nggak ya hari ya untuk sampai jam. Matahari, tolong sampai jam berikut salah tahun 6 dia nampak lo bulan Jawa lah. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan, itu sedikit. Ini sebenarnya ranah ijtihad. Ijtihad ulama Indonesia, pemerintah Indonesia, ijtihad ulama Saudi dan pemerintah Saudi. Ijtihad hukumnya adalah kesalahan satu dapat pahala. Kalau dia salah dapat pahala 1, kalau dia benar dapat pahala 2. Yang tidak benar itu bercakap, puasa indah, apa indah itu cakap loh. Ya kan? Nah, itu tidak boleh. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.